Shalom Sobat STTI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, saya mengajak Sobat STTI untuk bersama-sama kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan segala syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Pada saat yang indah ini, kami akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan setiap kami untuk dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kesempatan hari ini, Sobat STT yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar satu tema khusus, yaitu tanpamu aku tak mampu. Di sini Mazmur Daud mau mengajak kita bagaimana setiap kita mau berkata pada Tuhan bahwa tanpa Tuhan aku gak mampu. Tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan aku tak mampu. Satu pertanyaan untuk kita semua pada saat ini, siapakah yang menjadi pegangan kita atau yang menjadi kekuatan kita secara pribadi? Apakah itu orang tua, papa mama, atau mungkin pacar, kekasih kita, sahabat atau teman? Siapa? Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita berharap pada manusia, itu hanya akan mengecewakan setiap kita. Mungkin dari antara kita semua pada saat ini, kita pernah dikecewakan oleh orang lain. Dan itu mengurangi kepercayaan kita pada orang lain. Tetapi Mazmur Daud mau mengajarkan kita pada saat ini, bahwa ada satu pribadi yang tidak dapat mengecewakan kita dan hanya Dia yang dapat memampukan setiap kita. Kita akan belajar bersama-sama mengapa setiap kita harus berkata pada Tuhan bahwa Tuhan tanpamu aku tak mampu. Alasan yang pertama yang dapat kita pelajari adalah karena Tuhanlah yang dapat membuat kerohanian kita bertumbuh penuh dan utuh secara rohani, bahkan secara jasmani. Daud berkata pada Tuhan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebagai seorang gembala, dia menyadari bahwa Tuhan yang menjadi gembala yang sejati dalam kehidupannya, dan ketika Tuhan menjadi gembala yang sejati, dia tidak kekurangan apapun. Dia menyatakan bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Siapakah orang yang dapat menuntun kita seperti ini? Tentu kita tahu bahwa jika kita mencari itu pada manusia, kita tidak akan menemukannya. Karena itu hanya disediakan oleh Tuhan. Sehingga Mazmur Daud secara tidak langsung dia mengatakan bahwa Tuhan tanpamu aku tidak mampu. Dan kita mau belajar saat ini bahwa memang betul Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Sebagai anak-anak teologi, Sobat STTI yang terkasih, kita harus menyadari bahwa setiap perjalanan kehidupan kita tidak lancar dan tidak selalu mulus. Kita akan berada pada jalur pada keadaan yang tidak kita inginkan, pada keadaan yang membuat kita marah, kecewa, menyesal. Bahkan kita dapat menyebut setiap hari dalam kehidupan kita itu adalah ujian. Karena kita sendiri kita nggak mampu. Kita butuh Tuhan untuk memampukan kita. Kekuatan kita sesungguhnya hanya pada Tuhan. Pada waktu saya akan keluar dari rumah dan
meninggalkan keluarga untuk datang berkuliah di STTI Yogyakarta, saya berpikir bahwa kekuatan saya adalah orang tua saya. Jadi ketika orang tua saya sehat dan tetap hidup, maka saya juga akan tetap sehat dan hidup. Tetapi jika mereka sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa, maka saya pun akan lemah. Tetapi ternyata pemahaman itu salah. Yang menjadi kekuatan saya, yang dapat memampukan saya hanyalah Tuhan. Dan hal yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu karena Tuhanlah kita ada sampai saat ini. Dan Dia menyediakan masa depan yang penuh harapan untuk kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita terjatuh dan kita terjebak dalam hal-hal yang kotor, dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup mengeluarkan kita, yang sanggup membawa kita pada jalan yang benar. Dan itu dapat membuat setiap kita merasa akan kelegaan, kita dapat merasa kebahagiaan. Karena yang harus kita percaya adalah di dalam tangan Tuhan penuh harapan dan masa depan yang sejati Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Dan yang harus kita sadari bahwa Tuhanlah yang dapat memampukan setiap kita, karena tanpa Tuhan kita tak mampu dan kita tak berarti. Demikian akan firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.